Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan UAS Praktikum Manajemen Basis Data yang diampu oleh Ibu Aila Gemasa Fitri, STMT. Kami di sini mengambil contoh kasus tentang restoran, tentang database restoran. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu ada Anissa Fitriana Rahmah dengan NIM 22010214 dan saya Sofa Tanzila Ramadhani Rahimat dengan NIM 22010280. Kami dari kelas IF22B. Nah, pertama di sini pada database restoran ini kami akan membuat 4 tabel, yaitu tabel restoran, menu, pelanggan, dan pesanan. Pertama kita akan membuat tabel restoran menggunakan create table. Di sini ada contoh query-nya seperti gambar berikut. Query ini akan menghasilkan struktur kolom seperti pada gambar, yaitu akan menampilkan kolom ID restoran sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu nama restoran dengan tipe data varchar, lalu ada alamat restoran dengan tipe data varchar juga, dan kategori restoran dengan tipe varchar. Lalu setelah itu kita akan memasukkan database ke setiap kolom pada tabel restoran menggunakan insert into it. Di sini itu kolom-kolomnya itu ada ID restoran, nama restoran, alamat restoran, kategori restoran dengan value seperti pada query dan akan menghasilkan database seperti pada gambar, tabel database seperti pada gambar. Ini tampilan pada MySQL-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel menu menggunakan create table juga. Seperti pada query di sini, nanti hasilnya akan menampilkan struktur kolom pada tabel menu yang berisikan kolom ID menu sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada nama menu dengan tipe data varchar, harga menu dengan tipe data integer, dan ID restoran ini sebagai foreign key. Foreign key ini referensinya itu ke tabel restoran tadi. Jadi data-data yang ada pada tabel restoran, pada kolom ID restoran di tabel restoran ini tuh akan berada di tabel menu juga, Lalu setelah itu di tabel menu kita akan memasukkan database. Kita akan memasukkan database ke dalam kolom menggunakan insert into. Kolomnya di sini ada ID menu, nama menu, harga menu, ID restoran dengan value seperti pada query di gambar, dan akan menghasilkan database seperti di bawah ini. Ini database di MySQL-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat tabel pelanggan menggunakan create tabel. Di sini di tabel pelanggan ini tuh struktur kolomnya ada ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama pelanggan. ID pelanggan ini tipe datanya integer juga. Lalu nama pelanggan tipe datanya varchar, nomor telepon juga tipe datanya varchar, dan alamat pelanggan tipe datanya varchar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih Sofa. Selanjutnya memasukkan database pada setiap kolom pada tabel pelanggan dengan kolom-kolom atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat pelanggan dengan value pada query pada gambar yang kemudian hasilnya sebagai berikut. Akan menghasilkan tampilan pada database PHP My Admin-nya seperti ini. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Selanjutnya buat create table pesanan, query-nya seperti di bawah ini yang akan menghasilkan struktur kolom pada tabel pesanan. Di sini ada ID pesanan sebagai primary key dengan tipe data integer. Selanjutnya ada ID pelanggan sebagai foreign key dengan tipe data integer. Selanjutnya ada ID menu sebagai foreign key dengan tipe data integer. Ada nama pelanggan dengan tipe data varchar. Kemudian ada tanggal pesanan dengan date, jumlah pesanan dengan tipe data integer, total harga dengan tipe data integer, dan status pesanan dengan tipe data varchar. Status pesanan ini ada menunggu dan sedang diproses. Next. Lalu kita memasukkan database pada setiap kolom tabel pesanan dengan kolom pesanan, ID pelanggan, ID menu, nama pelanggan, tanggal pesanan, jumlah pesanan, total harga, dan status pesanan dengan value pada query pada gambar yang ada di bawah ini. Kemudian akan menghasilkan tampilan yang ada di database MySQL. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Yang pertama itu relasi antar tabel restoran dengan menu, yaitu relasi one to many karena restoran dapat memiliki banyak menu. Yang kedua, relasi antar tabel pelanggan dengan pesanan, yaitu one to many karena satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Yang terakhir ada relasi tabel antara menu dengan pesanan, yaitu many to many karena satu menu dapat dipesan oleh banyak pelanggan dan satu pelanggan dapat memesan banyak menu. Kemudian pembahasan. Yang pertama ada penggunaan klausa, yang kedua ada fungsi agregat, dan yang ketiga ada join antar tabel. Yang pertama, penggunaan klausa, where, order by, having, penggunaan operator, dan sebagainya. Nah, di sini ada select from pesanan, where tanggal pesanan lebih dari sama dengan, ini tanggal tahunnya 2024, bulan 2, tanggal 3. Order by jumlah pesanan secara descending.
Lalu akan menampilkan pesanan dari tabel pesanan yang dibuat setelah tahun 2024 bulan 2 tanggal 3 dan kemudian mengurutkannya berdasarkan jumlah item yang dipesan dengan pesanan terbanyak yang terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat, yaitu ada sum, count, AVG, dan sebagainya. Fungsi agregat digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan data dan menghasilkan nilai tunggal sebagai hasilnya. Di sini ada sum, yang fungsinya itu menjumlahkan semua nilai dalam kolom tertentu. Lalu ada count, fungsinya menghitung jumlah nilai yang tidak nol dalam kolom tertentu. Lalu ada AVG, fungsinya menghitung rata-rata dari semua nilai dan kolom tertentu. Ada min, untuk menentukan nilai minimum dalam kolom tertentu. Ada max, menentukan nilai maksimum dalam kolom tertentu. Nah, di sini itu akan menampilkan jumlah total pendapatan menggunakan sum. Nah, di sini tuh ada select. Di query ini tuh select tuh menentukan kolom mana yang ingin ditampilkan dari tabel. Lalu ada sum total harga. Di sini itu sebagai fungsi agregat sum yang digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dalam kolom total harga. Jadi nanti semua kolom yang ada pada total harga tuh dijumlahin isi kolomnya. Lalu ada S total pendapatan. S ini itu digunakan sebagai alias. Jadi total pendapatan ini tuh dialiaskan menjadi total pendapatan biar untuk memberi nama yang lebih mudah. Lalu ada from ini itu untuk memberitahu database mana yang ingin kita ambil datanya dari jadi kita ini ngambil data dari tabel pesanan. Nah, di sini tuh ada select sum total harga, ini query-nya yang di sini. Lalu nanti akan menampilkan hasil total pendapatan 250.000. Tuh, lalu selanjutnya akan menampilkan total jumlah pesanan menggunakan count. Nah, di sini tuh ada select. Di query-nya tuh select itu menentukan kolom mana yang ingin ditampilkan dari tabel. Lalu ada jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini adalah kolom yang menunjukkan total jumlah pesanan. Lalu ada count ini sebagai fungsi agregat yang digunakan untuk menghitung total jumlah baris dalam tabel. Jadi bukan ngitung jumlah penjumlahan kolomnya, tapi cuma ngitung baris kolomnya. Lalu ada S buat ngasih alias pada hasil fungsi agregat. Lalu ada from yang memberitahu database bahwa kita ini pengen ngambil data dari tabel mana. Nah, di sini tuh kita from-nya pesanan, jadi kita tuh ngambil data dari tabel. Nah, pada query ini tuh nanti hasilnya akan menjumlahkan baris kolom si jumlah pesanan. Lalu di sini akan menjelaskan tentang join antar tabel. Ada inner join, left join, right join, dan full join. Join adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang sama. Join sangat berguna untuk menganalisis data dan mendapat informasi yang lebih lengkap. Di sini tuh ada inner join, menggabungkan semua baris tabel dari tabel yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang dijoin. Lalu ada left join, menggabungkan semua baris dari tabel kiri dan baris dari tabel kanan yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang dijoin. Baris dari tabel kanan yang tidak memiliki pasangan di tabel kiri ini akan tetap ditampilkan dengan nilai 0 pada kolom yang tidak dijoin. Lalu ada right join. Right join ini tuh kebalikannya dari left join, sama tapi kebalikannya dari left join, yaitu menggabungkan sebuah baris dari tabel kanan dan baris dari tabel kiri yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang dijoin. Baris dari tabel kiri yang tidak memiliki pasangan di tabel kanan akan ditampilkan tetapi dengan nilai 0 pada kolom yang tidak join. Lalu ada full join. Full join ini tuh menggabungkan semua baris dari tabel kiri maupun dari tabel kanan, termasuk baris yang tidak memiliki pasangan di tabel lain. Jadi kalau misalnya ada baris yang nggak memiliki pasangan di tabel lain tuh nanti hasilnya akan ditampilkan 0 pada kolom yang tidak dijoin. Nah, di sini ada inner join. Di sini tuh ada select. Di sini tuh select R titik nama restoran, M nama menu, P nama pelanggan. Perintah select yang ini tuh buat milih 3 kolom tertentu dari tabel yang udah digabungin. Lalu di sini R titik nama restoran R ini tuh R titik nama restoran ini tuh nama restoran dari tabel restoran. Terus M titik nama menu ini tuh nama menu dari tabel menu, dan P titik nama pelanggan dari tabel pesanan. Titik ini tuh sebagai alias. Kalau tadi tuh di sebelumnya itu S, kalau di sini pakainya titik sebagai aliasnya. Jadi nih si P-nya ini tuh alias dari nama pelanggan, terus M alias dari nama menu, dan R alias dari nama restoran. Nah, lalu query join ini tuh inner join R titik ID restoran sama dengan M titik ID restoran itu untuk menggabungkan tabel restoran dan menu berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID restoran. Yang berarti hanya baris dari kedua tabel yang memiliki ID restoran yang sama yang akan digabungkan. Terus inner join M titik ID menu sama dengan P titik ID menu. Nah, kalau yang ini tuh tabel menu dan pesanan tuh akan digabungkan berdasarkan kesamaan nilai pada kolom ID menu. Lalu berarti ini tuh hanya baris dari tabel menu yang memiliki ID menu yang sama dengan baris di tabel pesanan yang akan digabungkan. Nanti hasilnya tuh akan seperti ini. Ini nama restoran. Hasilnya tuh akan muncul nama restoran, nama menu, dan nama pelanggan, karena tadi kita di selectnya tuh cuma pilih 3 kolom dari 3 tabel yang berbeda. Nah, dengan menggabungkan ketiga tabel menggunakan inner join dan memilih kolom tertentu, kode ini akan menghasilkan tabel yang berisi informasi tentang pesanan yang termasuk nama restoran, nama menu, dan nama pelanggan yang memesan menu tersebut. Setiap baris dalam tabel hasil mewakili satu pesanan yang valid, di mana restoran, menu, dan pelanggan terkait. Semuanya memiliki data yang sesuai di tabel masing-masing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa.
Yang selanjutnya ada left join. Query-nya seperti pada gambar yang tertera di samping. Query ini menggunakan left join untuk menggabungkan data dari 3 tabel. Yang pertama, pelanggan diinisialisasi P, menyimpan data nama pelanggan dengan nama pelanggan dan ID pelanggan. Yang kedua ada pesanan diinisialisasi S, menyimpan data pesanan dengan kolom ID pelanggan, ID menu, dan jumlah pesanan. Yang terakhir ada menu diinisialisasi M, menyimpan data menu dengan kolom ID menu dan nama menu. Cara kerjanya, yang pertama, query dimulai dengan memilih 3 kolom. Ada nama pelanggan dari tabel pelanggan yang diinisialisasi P, nama menu dari tabel menu yang diinisialisasi M, dan jumlah pesanan dari tabel pesanan yang diinisialisasi S. Yang kedua, kemudian menggunakan left join untuk menggabungkan tabel P dan S berdasarkan kolom ID restoran. Ini berarti setiap baris dari tabel pelanggan akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan baris yang sesuai dalam tabel pesanan. Kondisi penggabungan yang dilakukan adalah P.ID pelanggan sama dengan S.ID pelanggan. Selanjutnya, dilakukan left join antara hasil join sebelumnya, P dan S dengan tabel menu. M, di operasi ini akan mempertahankan semua baris dari hasil join sebelumnya, dan hanya mencocokkan baris-baris yang sesuai dari tabel menu. Kondisi penggabungan adalah S.ID menu sama dengan M.ID menu. Karena menggunakan left join, semua baris dari tabel P akan disertakan dalam hasil. Meskipun tidak ada pasangan di tabel S, baris tersebut akan memiliki nilai 0 untuk kolom nama menu. Yang terakhir, hasil join ini akan mencakup informasi yang diminta, yaitu nama pelanggan, nama menu, dan jumlah pesanan untuk setiap pesanan yang ada dalam database. Ini hasilnya. Jadi secara keseluruhan, query ini bekerja dengan menggabungkan informasi dari 3 tabel yang berbeda, yaitu ada tabel pelanggan, pesanan, dan menu, berdasarkan kondisi penggabungan yang ditentukan, dan menghasilkan daftar yang berisi informasi pelanggan, menu, dan jumlah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ada right join. Query-nya seperti pada gambar yang tertera di samping. Query ini menggunakan right join untuk menggabungkan data dari 3 tabel. Yang pertama, menu diinisialisasi M, menyimpan data menu dengan kolom ID menu dan nama menu. Yang kedua ada pesanan yang diinisialisasi S, menyimpan data pesanan dengan kolom ID pesanan, ID menu, dan jumlah pesanan. Yang terakhir ada pelanggan yang diinisialisasi P, menyimpan data nama pelanggan dengan kolom nama pelanggan dan ID pelanggan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, query dimulai dengan memilih tabel utama, yaitu tabel menu M. Jadi menetapkan baris data utama yang akan digunakan dalam penggabungan. Kemudian menggunakan right join untuk menggabungkan tabel M dan S berdasarkan kolom ID menu. Ini berarti setiap baris dari tabel menu akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan baris yang sesuai dalam tabel pesanan. Kondisi penggabungan yang dilakukan adalah M.ID menu sama dengan S.ID menu. Setelah itu, dilakukan right join antara hasil join sebelumnya, M dan S dengan tabel pelanggan P. Operasi ini akan mempertahankan semua baris dari hasil join sebelumnya, dan baris-baris dari tabel pelanggan akan dimasukkan ke dalam hasil, sesuai dengan kondisi penggabungan S.ID pelanggan sama dengan P.ID pelanggan. Setelah proses penggabungannya selesai, query akan memilih kolom-kolom yang diinginkan, yaitu seperti nama pelanggan dari tabel pelanggan, nama menu dari tabel menu, dan jumlah pesanan dari tabel pesanan. Hasil dari query ini akan berisi daftar nama pelanggan, nama menu, dan jumlah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk menu yang belum dipesan atau pelanggan yang belum melakukan pesanan. Ini hasilnya. Jadi secara keseluruhan, query ini menghasilkan daftar yang menampilkan informasi pelanggan, menu, dan jumlah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk pelanggan yang belum melakukan pesanan atau menu yang belum dipesan. Selanjutnya, full join menggunakan union. Query-nya seperti pada gambar yang tertera di samping. Yang pertama, left join. Dilakukan left join antara tabel pelanggan yang diinisialisasi P dan pesanan yang diinisialisasi S berdasarkan kolom ID pelanggan. Ini berarti semua baris dari tabel pelanggan akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan baris yang sesuai dengan di tabel pesanan. Selanjutnya, dilakukan left join antara hasil join sebelumnya, pelanggan dan pesanan, dan menu M berdasarkan kolom ID menu. Ini akan mempertahankan sebuah baris dari hasil join sebelumnya dan hanya mencocokkan baris-baris dari tabel menu yang sesuai. Selanjutnya, right join. Dilakukan right join antara tabel pelanggan yang diinisialisasi P dan pesanan yang diinisialisasi S berdasarkan kolom ID pelanggan. Berarti semua baris dari tabel pesanan akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan baris yang sesuai di tabel pelanggan. Selanjutnya, ada right join antara hasil join sebelumnya, yaitu pelanggan dan pesanan, dan menu M berdasarkan kolom ID menu. Ini akan mempertahankan semua baris dari hasil join sebelumnya dan hanya mencocokkan baris-baris dari tabel menu yang sesuai. Selanjutnya, union. Union digunakan untuk menggabungkan hasil kedua query menjadi satu hasil tunggal. Akan menghilangkan duplikasi dari hasil-hasil yang sama. Ini hasilnya. Terdapat kolom nama pelanggan, nama menu, dan jumlah pesanan. Di sini yang pesannya cuma ada 3. Jadi, sedangkan di sini ada 6. Jadi sisa 3-nya itu 0. Secara keseluruhan, query ini menghasilkan daftar yang menampilkan informasi pelanggan, menu, dan jumlah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan dengan mempertahankan semua baris dari tabel pelanggan dan pesanan menggunakan left join dan right join, serta mencocokkan baris-baris yang sesuai dari tabel menu. Dokumentasi kami melakukan kerja kelompok secara online. Selanjutnya, saya kembalikan ke Sofa. Terima kasih, Anissa. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kami pun masih belajar dan kami belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Dengan ini presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.